Assalamualaikum. Morning class. How are you today? I hope everyone is fine. Well, today's material we are going to learn about telling important events in life. Yaitu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang penting dalam kehidupan kita ya. For this meeting, we have two purposes. Kita punya dua tujuan, yaitu students are able to, siswa diharapkan bisa. The first one, use the simple past tense to tell important events. Jadi diharapkan itu siswa bisa menggunakan simple past tense untuk menceritakan kejadian-kejadian yang penting dalam hidupnya ya. And the second purpose atau yang kedua ya, tujuan yang kedua yaitu students are able to use passive voice in past form to tell important events. Jadi diharapkan tuh siswa bisa menggunakan passive voice atau kalimat-kalimat pasif tapi bentuk past tense ya, lampau, to tell important events. We are going to learn, the first one is past tense and then passive voice in the past form, and then important events, and the last one is conclusion atau kesimpulan. Well, there were always sweet and unforgettable events in our life, right? Jadi pasti dalam kehidupan kita itu pasti ada sesuatu yang terjadi yang sweet ya, atau yang manis, atau unforgettable ya, atau sesuatu kejadian yang tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan kita. Betul kan? Pasti ada ya. Well, jadi kalau kita ingin menceritakan tentang the events tapi yang udah lewat ya, kita menggunakan past tense ya. Jadi past tense itu fungsinya menceritakan ya, telling events happened yang terjadi in the past time, di waktu yang lalu ya, atau lampau. Nah, in general, secara umum ya, ada dua model rumus atau formula untuk past tense ini. Yang pertama adalah subjek ya. Sini coba lihat yang warna yellow ini ya, kuning. Subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Kalau dia bentuknya kata kerja ya. Nah, kalau untuk subjek diikuti dengan was atau were, itu jika diikuti dengan kata benda, kata sifat, kata keterangan ya. Atau bisa juga diikuti kata kerja tapi bentuk ketiga, namun fungsinya sebagai fungsinya sebagai pasif. Jadi ya, kucing dikejar. Kucing dikejar anjing misalnya. Dikejar itu adalah kalimat pasif. Ya, anak-anak ya. Nah, kan ada was, ada were ya. Tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, he, she, dan it, maka menggunakan was. Kalau were itu untuk subjek you were, kan? We, sama they. Oke, seperti itu ya. Then this is the example nih, contoh kalimat past tense ya. Contoh kalimat past tense, misalnya his father died. Ini saya mengutip dari cerita yang biografi Habibie yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, sebelumnya lagi ya. His father died. Nah, died di sini adalah kata kerja bentuk kedua. Kenapa menggunakan kata kerja bentuk kedua? Karena ini kejadiannya lampau. Died. Lalu contoh kalimat kalau yang menggunakan was sama were, misalnya he was 14 years old. Dia berumur 14 tahun. Maksudnya Habibie ya, dalam cerita ini Habibie berumur 14 tahun waktu itu saat ayahnya meninggal. Menggunakan was. Kenapa was? Karena ini bentuknya lampau. Kalau saat ini, umur saat ini kita menggunakan is. He is, I am. Misalnya saya berumur 15, saya I am 15 years old. Tapi kalau kalian misalnya menceritakan umur kalian pada SD, misalnya kamu cerita saya umurnya 7 tahun, berarti pakai was. I was 7 years old. Misalnya itu ya. Nah, itu untuk kalimat positif ya. Lalu
contoh kalimat negatif kalau bentuk past tense atau lampau ini, maka rumusnya adalah subjek diikuti didn't, diikuti kata kerja bentuk pertama. Misalnya, I didn't attend university. Saya tidak bersekolah di universitas. Nah, kalau contoh was atau wasn't ya, kalau dia bentuknya negatif, was ditambah not, jadi disingkat wasn't. Were tambah not jadi weren't. Misalnya, ya kalau wasn't ya, I wasn't angry. Saya tidak marah. Tapi ini lampau ya. Kalau saat ini nggak usah pakai was, pakai I am not. Tapi karena kita lampau jadi pakai was atau were ya. Kalau I pakai was. Alright. And then untuk yang contoh yang ketiga ya, kalau kalimat interrogative atau pertanyaan yang artinya apakah. Jadi pertanyaan jawabannya yes no ya. Maka kita menggunakan did. Did diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama ya, kata kerja bentuk pertama. Misalnya, did he attend school? Nah, attend di sini adalah kata kerja bentuk pertama. Itu kalau menggunakan verb ya atau kata kerja. Tapi kalau misalnya ini menggunakan kata benda ya, man ini di sini adalah kata benda, termasuk kata benda. Maka pakai was ya. Was he a brave man? Maka dia seorang laki-laki yang berani. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi kalau itu past tense yang bukan pasif ya, itu yang kayak biasa kalimat aktif. Tapi kalau untuk bentuk past tense yang kalimatnya bentuknya pasif atau tadi itu di atau ter ya, misalnya dimakan, dikejar, apalagi culik misalnya ya, di atau ter misalnya ya, terpilih. Nah, itu kan termasuk kalimat pasif ya. Maka rumusnya itu, kalau kalimat pasif itu secara umum rumusnya adalah subjek diikuti to be, diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, namun karena ini bentuknya pasif, ingat to be-nya juga harus bentuk pasif. Jadi to be bentuk pasif itu kan tadi was sama were ya. Nah, jadi rumusnya adalah subjek atau pelaku diikuti was atau were, tergantung subjeknya, diikuti kata kerja bentuk ketiga ya. Contohnya nih, Abraham Lincoln was elected president of the USA in 1860. Abraham Lincoln dipilih, was selected, dipilih sebagai presiden Amerika Serikat pada tahun 1860. Jadi was ini kan was ya. Kenapa pakai was bukan were? Karena Abraham Lincoln ini kata gantinya kan he ya. Kalau he kan was. Tunggal, jumlahnya satu, dia ya. Oke. He was atau Abraham Lincoln was elected. Elected sini kata kerja bentuk berapa? Yaitu kata kerja bentuk ketiga ya. Dipilih sebagai presiden Amerika Serikat. Contoh lain. Lincoln was assassinated in 1865. Jadi dibunuh ya, was assassinated. Dibunuh pada tahun 1865. Di sini pasif ya. Jadi was diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ini juga saya ambil dari cerita atau biografi dari Abraham Lincoln. Okay, class, let's continue. We have learned about past tense dan juga past tense tapi bentuk kalimat pasif. Now we continue to learn about important events in life atau kejadian-kejadian penting dalam kehidupan kita. Salah satunya yang pastinya adalah tentang kelahiran kita ya. Nah, cara menjelaskan atau membuat kalimat dalam bahasa Inggris, misalnya nih, saya dilahirkan ya, I was born on March 21st, 2006 in Pontianak misalnya ya. Habibi was born in Parepare on June 25th, 1963. The other important event ya, kejadian-kejadian penting misalnya nih pada saat kita mendapat special gift atau hadiah spesial, kita bisa menggunakan istilah get, got, got. Nah, karena ini bentuknya lampau, pakai kata kerja bentuk kedua ya.
Misalnya nih hadiah spesial kita dapat hadiah, yaitu sepeda. I got my first bike in 2010. Saya mendapatkan sepeda pertama saya pada tahun 2010. Contoh lain, ya. Habibie received the grade of very good for his dissertation. Habibie mendapat nilai sangat baik untuk disertasi. Disertasi itu kayak kalau tugas akhir kalau untuk S3 ya, kuliah S3. Oke. Selanjutnya ini bersekolah nih, misalnya sekolah SD. Menggunakan attended ya. Kata kerja pertamanya attend. Kedua dan ketiga adalah attended. Sama ya, kedua dan ketiga ini berarti termasuk attend ini termasuk kata kerja beraturan atau regular verb. Karena kata kerja bentuk kedua dan ketiganya tinggal ditambah ed aja ya. 2013. Saya bersekolah di SD tahun 2013. Atau contohnya, he attended school for less than a year. Ini contoh teks cerita biografinya Abraham Lincoln ya. Dia bersekolah selama kurang dari setahun. The other important event misalnya memenangkan suatu perlombaan, for example, memenangkan itu kan bahasa Inggrisnya win ya, menang. Kata kerja bentuk keduanya won, sama dengan kata kerja bentuk ketiga won juga. Nah, misalnya nih contohnya, I won a badminton competition in October 2019. Saya menang lomba bulu tangkis pada Oktober 2019. Pakai kata kerja bentuk keberapa anak-anak? Yes, kata kerja bentuk kedua ya. Habibie was elected Vice President in March 1998. Habibie dipilih atau terpilih sebagai Vice President, Wakil Presiden pada bulan Maret tahun 1998. Menggunakan was elected. Was itu to be ya. Elected kata kerja bentuk ketiga ya, 3. Nah, tapi ini bermakna kalimat pasif ya. Tahu dia bentuk lampau dari mana ya? Dari was ini. Ini kan to be bentuk past, was. Jadi was diikuti kata kerja bentuk ketiga, tapi jadi maknanya jadi kalimat pasif. Dipilih. Jadi elected ya. Elected. Di sini kata kerja bentuk ketiga ya anak-anak ya. Oke, next. I took a vacation to. Saya berlibur nih, misalnya berlibur ke Jakarta pada tahun 2015. Menggunakan kata kerja bentuk kedua kan lampau ya. I took a vacation to Jakarta in 2015. Saya berlibur ke Jakarta pada tahun 2015. Contoh lain, he went to Germany in 1955. Dia pergi di sini went ya, went. Oke. Selanjutnya misalnya important event in life ya. Misalnya belajar main, kalau dari gambar sini kan main gitar. Nah, I learned ya. Kata kerja bentuk keberapa ini? Learned di sini. Yaitu kata kerja bentuk kedua. Betul sekali. Saya belajar playing guitar. Saya belajar bermain gitar pada bulan Juli 2020 ya. Menggunakan kata kerja bentuk kedua. Okay, class, I think that's it for my explanation. So, what have you learned? Jadi sudah belajar apa hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang past tense, tapi dia bentuk passive voice atau kalimat pasif. And then we have learned some sentences telling about our important events in our life. Okay, class, if you have any questions, kalau punya pertanyaan, silahkan bertanya ya melalui grup WA atau langsung chat pribadi men. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Okay, let's pray. Dan thanks for watching and goodbye.